Ustadz Dr. Insinyur Ahmad Dawi MA. Dilanjutkan dengan pelatihan akupuntur juga secara offline ya, bersama Ustadz Denny Chandra juga dan Ibu Kemalasari. Nah sekarang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu. Ya dan hari ini temanya juga ada sedikit berbeda, yaitu ada penggalangan dana yang mana alhamdulillah awal tahun Desember tanggal 1 Desember kemarin ya, alhamdulillah dalam Quran kolaborasi dari TCM Center ya, TCM Center pimpinan Sipoktra, kemudian Komunitas Indonesia Sehat, kemudian Retina, Lampu Quran dan AWG ya, Aqsa Working Group. Alhamdulillah kami melakukan yaitu baksos kesehatan untuk saudara-saudara kita Palestina. Nah, insya Allah bulan depan, tanggal 26 Januari, insya Allah akan kami menyampaikan langsung kepada Sipoktra, raise hand, kemudian boleh juga melalui chat di Zoom. Ya, baik, kita persilahkan Sipoktra untuk masuk ke ruang Zoom. Sipoktra dipersilakan. Ya, bismillah. Sebelumnya mohon maaf Bang Denny, nanti sampai jam berapa? Ini kalau dilihat dari agenda sampai jam 11. Oh ya, mungkin saya tidak bisa mendampingi sampai jam 11 karena qadarullah di depan rumah itu ada tetangga saya baru banget meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi Ya, raji'un. Baik sih, Bu. jadi baru banget jam 8.52 tadi diumumkan kan saya masuk Zoom itu sekitar jam 8.50 saya masuk Zoom, kemudian 2 menit kemudian ada pengumuman di masjid. Ternyata di depan rumah saya banget itu meninggal. Qadarullah kena stroke juga sepertinya. Nanti sekaligus kita bahas ya. Ini orang meninggal dibahas ya, nggak apa-apa lah ya sambil belajar ini ya. Baik teman-teman, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasul ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kesempatannya untuk KIS ya. Sekali lagi mengundang kami untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semua, para praktisi akupunturis maupun pengobatan tradisional termasuk juga tibun nabawi, di mana hari ini kita akan membahas ilmu tentang Chongfeng atau stroke ya dalam perspektif TCM. Nah, sebelumnya sekali lagi saya mohon maaf, sepertinya tidak bisa mendampingi sampai selesai, dikarenakan qadarullah tadi pagi ada tetangga saya yang sakit, jatuh dari tempat tidur, kemudian terkena serangan ya, pecah pembuluh darahnya di otak, kemudian dibawa ke rumah sakit, dan jam 8:52 tadi meninggal dunia. Sehingga nanti mau tidak mau saya harus bertakziah ya, karena sepertinya langsung akan diberangkatkan seperti teman-teman. Sementara ini rumahnya benar-benar di depan rumah. Jadi mungkin nanti kita akan menyampaikan materi. Ini kan hari ini ada 8 slide, 8 atau 9 slide. Insya Allah nanti akan kami sampaikan semuanya dengan proporsional dan tidak mengurangi apapun. Namun untuk sesi tanya jawab mungkin bisa kita singkat seperti itu. Sepakat teman-teman ya? Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pembahasan kita adalah Chongfeng atau stroke. Jadi stroke itu adalah salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia dan paling banyak dialami oleh masyarakat selain dari serangan jantung. Beberapa waktu yang lalu kami telah membahas penyakit serangan jantung atau angina pectoris, dan hari ini kita membahas stroke. Dan sebelum membahas stroke ini, seingat saya kita membahas darah tinggi ya di KIS ya. Jadi Zoom sebelumnya itu kita membahas darah tinggi, kemudian sekarang kita membahas Chongfeng atau stroke. Kita akan memahami stroke itu dari berbagai macam kaidah, yaitu kaidah pengobatan medis dan juga dari perspektif TCM. Nah, berkaitan dengan keilmuan Chongfeng ini, nanti karena kita membahasnya dari perspektif TCM,
maka teman-teman yang sudah ada basic TCM insya Allah akan sangat mudah memahami konsep perjalanan penyakitnya. Namun bagi teman-teman yang belum pernah mempelajari TCM atau mungkin baru mempelajari dasar-dasar TCM, baru sedikit belajar, mungkin akan sedikit ada kebingungan. Namun tidak usah khawatir, ikuti saja dulu. Insya Allah saya akan mencoba untuk menjelaskan dengan bahasa yang paling ringan. Ya, jadi penyakit stroke ya, penyakit stroke atau Chong Feng. Sebentar. Ya, pendahuluan ya. Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak. Menurut WHO, definisi stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa menurunnya fungsi saraf, baik ya fungsi saraf ya, baik setempat maupun secara menyeluruh, yang dapat bertambah dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih, yang ternyata dapat menyebabkan kematian. Jadi kalau teman-teman selama ini melihat stroke yang ada di masyarakat yang mereka itu masih mengundang kita untuk datang ke rumah, itu stroke yang masih ringan teman-teman ya. Stroke yang masih ringan, stroke yang tidak menyebabkan kematian secara mendadak. Karena banyak sekali kejadian di mana stroke itu dia datang tiba-tiba dan mengakibatkan kematian selama 24 jam atau kurang dari 24 jam. Sebagaimana yang terjadi dengan kejadian barusan yang saya ceritakan tadi, dari jatuhnya sampai datangnya kematian itu sangat cepat sekali. Kurang dari 6 jam itu sudah mengakibatkan kematian. Nah, maka dari itu ternyata penyakit stroke ini adalah salah satu penyakit yang cukup mematikan, dan sebagai seorang yang beriman kita harus berlindung kepada Allah dari penyakit stroke ini. Sebab salah satu tanda munculnya dekatnya akhir zaman adalah banyaknya kematian mendadak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa tidaklah datang yaumul kiamah kecuali di situ nanti terdapat banyak orang-orang yang matinya mendadak. Sedangkan di zaman modern sekarang ini kematian mendadak itu sangat banyak terjadi. Ada yang mati mendadak karena serangan jantung, ada yang mati mendadak karena stroke dan penyakit-penyakit lainnya. Ada yang mati mendadak karena nyeri perut. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi, banyaknya mati mendadak itu adalah salah satu ciri bahwa dunia sudah tua, sehingga di situ Allah menjadikan ciri kematian mendadak itu sebagai dekatnya hari kiamat. Termasuk juga dengan stroke ini. Jadi kalau seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa kalau kita bertemu dengan klien di mana dia bilang, Pak bisa datang ke rumah, ya ada keluhan apa, saya stroke. Nah, kalau dia bilang begitu berarti stroke-nya itu masih ringan. Meskipun kita lihat dia berat ya, tapi stroke itu adalah stroke yang ringan karena belum mengakibatkan terjadinya kematian. Namun apabila sudah berlangsung selama 24 jam dari serangan pertama, dia tidak segera tertangani dengan baik, maka bisa mengakibatkan kematian. Stroke itu setidaknya ada 3 macam menurut WHO. Di sini ada transient ischemic attack atau TIA, kemudian ada trombosis cerebral, dan ada hemorrhagic cerebral. Dari ketiga macam stroke ini, jadi memiliki ciri-ciri dan gejala nanti yang berbeda. Jadi dari adanya gejala ini nanti kita bisa tahu tipe stroke-nya seperti apa, kemudian penanganannya nanti seperti apa menurut kedokteran medis. Namun teman-teman nanti coba untuk membedakan antara pemahaman stroke menurut medis maupun menurut TCM. Karena memiliki konsep yang berbeda nanti ya. Nanti konsepnya cukup berbeda teman-teman. Adapun penyakit stroke ini menurut TCM kita menyebutnya nanti sebagai Chong Feng atau serangan angin. Nah, jadi yang pertama adalah transient ischemic attack atau TIA. Secara mendadak gejalanya ya timbul gangguan fungsi vokal yaitu cadel. Sebelah sisi tubuh lemah, gangguan penglihatan dan lain-lain. Gangguan ini bisa hilang dalam 24 jam.
Jadi stroke iskemik itu adalah stroke yang terjadi karena adanya penyumbatan pembuluh darah di otak. Biasanya ini disebut dengan stroke yang ringan, ya. Stroke yang ringan karena pada dasarnya stroke ini hanya terjadi dalam waktu singkat saja. Contohnya sedang ngobrol-ngobrol dengan temannya, tiba-tiba dia cadel. Nah, itu ya, tiba-tiba dia cadel. Ini gejala stroke ringan, baru gejala stroke. Kemudian sebelah sisi tubuh dia tiba-tiba menjadi lemah, namun tidak benar-benar lemah. Hanya lemah saja, tidak sampai kaku, tidak sampai jatuh, ngampleh, dan lain sebagainya. Lalu gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan ini nanti terjadi hanya sebelah mata atau kedua-duanya itu penglihatannya tiba-tiba kabur. Itu juga merupakan gejala stroke ringan. Dan biasanya gejala ini bisa hilang dalam 24 jam atau bisa ditangani dengan obat-obatan pengencer darah dan pelancar darah. Itu nanti biasanya dia akan beres gitu teman-teman. Ini adalah stroke yang bisa dikatakan ringan. Kemudian ada trombosis cerebral, terjadinya penggumpalan pembuluh darah di otak. Jadi pembuluh darah di otak itu dia menggumpal. Gejala ini sering ditemukan saat bangun tidur. Jadi gejalanya ini ditemukan saat bangun tidur dan penyakitnya terjadi saat tidur. Nah, ini. Dan bertambah parah dalam hitungan jam atau hari. Penyebabnya darah tinggi atau diabetes sering terjadi pada perokok aktif. Nah, ini teman-teman nih, ada yang masih udut nggak nih teman-teman? Maka hati-hati ya. Jadi trombosis cerebral ini terjadi satu cirinya adanya penggumpalan pembuluh darah di otak. Kalau kita memperhatikan otak kita itu terdiri dari pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu nanti ada yang dia tersumbat, menggumpal ya, menggumpal di area frontal, ada yang di area temporal, parietal, occipital. Tumpukan gumpalan-gumpalan tadi yang berada di lokasi-lokasi yang berbeda tadi itu bisa mengakibatkan munculnya stroke dan memiliki gejala yang berbeda. Contoh, apabila stroke-nya itu terjadi di area frontal atau di area otak bagian depan, itu akan mengakibatkan munculnya gangguan atau permasalahan pada alat gerak. Kemudian cara berpikir, mudah lupa, atau mungkin bisa juga kelemasan pada salah satu tubuh atau kaku pada salah satu anggota tubuh sebelah kanan atau sebelah kiri. Apabila stroke-nya itu atau penyumbatannya itu terjadi pada area belakang, ya belakang kepala, itu bisa mengakibatkan munculnya nyeri di area kepala belakang, kemudian juga gangguan pada penglihatan. Itu adalah salah satu atau beberapa contoh ya. Nanti kita akan lihat bagaimana stroke itu bisa mempengaruhi kesehatan kita dengan sangat berat. Gejalanya trombosis cerebral itu sering timbul atau ditemukan saat bangun tidur. Jadi ada orang dia tidur itu tidak terlihat sakit, tidur dalam keadaan baik-baik saja, bahkan ada yang tidur itu tidak ada gejala hipertensi sama sekali. Namun ketika dia tidur, hipertensinya kambuh, gula darahnya naik, bangun-bangun dia sudah stroke. Ini adalah trombosis cerebral. Penyebabnya darah tinggi atau diabetes, kemudian hal ini juga sering terjadi pada perokok aktif. Yang ketiga adalah hemoragik cerebral ya. Hemoragik cerebral. Ini adalah pendarahan di otak yang sering terjadi saat beraktivitas atau dalam keadaan emosional. Sering diawali dengan nyeri kepala, muntah, dan darah tinggi. Jadi, perbedaan antara trombosis cerebral dan hemoragik cerebral itu adalah pada keadaan sebelumnya. Trombosis cerebral terjadi ketika penderita itu tidur, tapi bangun tidur dia sudah stroke. Sedangkan hemoragik cerebral itu terjadi pada saat si penderita sedang beraktivitas, ya. Slide presentasi nggak gerak, emang nggak gerak Pak, belum saya gerakin. Ini gerak nggak? Ya, emang belum saya gerakin. Teman-teman sudah dapat halaman kedua belum ini? Pak Denny udah dapat halaman kedua belum yang penjelasan stroke?
Ada Udah sih, Bu, hemoragi. yang Udah. jenis stroke ya. Ya. Udah. Udah. Memang belum saya gerakin, Pak. Nggak usah khawatir, nanti juga bergerak sendiri dia. Ya, ini ya. Jadi pendarahan dalam otak ini ya. Ini berbeda antara hemoragik dan trombosis cerebral. Gejalanya berbeda ya. Trombosis cerebral itu terjadi ketika penderita dia tidur, bangun tidur sudah stroke. Lalu hemoragik cerebral ini terjadi ketika si penderita ini beraktivitas, kemudian tiba-tiba stroke. Lalu biasanya terjadi juga karena dorongan emosional. Makanya sering kita lihat di film-film, ada orang sedang emosinya tinggi, tiba-tiba kena serangan jantung, kemudian masuk rumah sakit, terjadi stroke. Nah, ini adalah hemoragi cerebral. Perbedaan yang kedua, trombosis cerebral dan hemoragi cerebral itu adalah trombosis cerebral itu terjadinya penyumbatan pembuluh darah di otak, sedangkan hemoragik itu adalah pendarahan atau pecah pembuluh darah. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara penggumpalan dan penyumbatan. Penggumpalan dan penyumbatan itu sama-sama terjadi karena faktor kekentalan darah gitu ya. Sedangkan hemoragik itu terjadi karena adanya pendarahan atau terjadi karena adanya pecah pembuluh darah di otak. Mana yang lebih mudah diatasi dan mana yang lebih mudah ditangani, kedua-duanya akan mudah dan akan sulit, tetapi dengan ciri-ciri tertentu nanti. Insya Allah nanti akan kita bahas. Nah, kemudian kita bahas sekarang ini adalah poster-poster ya yang menurut medis ya. Kita baca satu persatu sebagai bahan rujukan kita. Apa itu stroke? Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak. Definisi menurut WHO ya, stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik vokal dan global yang dapat memberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih, atau dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas secara vaskular. Stroke terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah. Jadi itu penyebabnya teman-teman ya. Stroke itu terjadi karena pembuluh darah di otak itu tersumbat atau pecah. Akibatnya sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan sehingga mengalami kematian sel. Jadi karena otak itu tidak mendapatkan pasokan darah yang maksimal, maka jaringan sel di otak itu mati. Tinggal di mana lokasinya? Tadi saya bilang begitu ya. Kalau jaringan sel yang mati itu ada di area temporal, ada di area samping, maka si penderita nanti akan mengalami gangguan pada pendengaran, gangguan dalam mengingat memori jangka pendek dan jangka panjang. Terjadi gangguan seperti itu. Nah, sedangkan makanan bagi otak itu adalah darah dan oksigen. Maka terjadilah gangguan-gangguan yang kita kenal dengan stroke. Dua jenis stroke yang sering mengintai itu ada iskemik dan juga ada hemoragik. Ini sudah kita bahas tadi ya. Jadi ada iskemik stroke, ini jenis yang paling umum terjadi karenanya penyumbatan. Kalau penyumbatan maka oleh dokter nanti dikasih obat pengencer dan pelancar darah ya. Yang fungsinya untuk melarutkan gumpalan darah yang menyumbat di pembuluh darah otak. Nah, berarti antara iskemik dan hemoragik itu lebih sulit menangani yang hemoragik. Ya. Di mana hemoragik itu terjadi karena pembuluh darah di otak itu dia pecah. Pecah sehingga suplai oksigen dan makanan di otak itu dia terganggu. Ya, ini ya. Pengobatannya yang dilakukan adalah mengontrol dan menghentikan pendarahan sehingga akan mencegah terjadinya bertambahnya berat. Jadi itu konsepnya. Gejala-gejalanya apa? Ini teman-teman harus pahami gejala-gejala yang bisa terjadi pada penderita stroke. Yang pertama, tiba-tiba mengalami kelemahan anggota gerak separuh badan di atas atau bawah. Kemudian sering mengalami kesemutan pada anggota gerak atas dan bawah ya. Jadi yang pertama lemah di ekstremitas atas atau bawah. Yang kedua, dia kesemutan, sering mengalami kesemutan pada ekstremitas atas atau bawah atau atas dan bawah.
Kemudian tidak bisa bicara sama sekali tiba-tiba, yaitu mengalami afasia. Afasia itu adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan berbicara disebabkan oleh apa? Disebabkan karena lidahnya yang lemah atau kaku. Penyebab yang ketiga, penderita tiba-tiba buta separuh lapang pandang, yaitu ketika melihat ke depan pada sisi kanan atau tiba-tiba atau kiri ya. Ini yang saya bilang tadi, penderita mengalami rabun, ketidakmampuan untuk melihat apakah itu terjadi di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Maka teman-teman ini ya, mohon maaf sekali apabila sering bertemu dengan atau mohon maaf, apabila pernah mengalami gejala baru-baru ini, mengalami gejala tiba-tiba matanya itu tidak mampu melihat ya, pandangannya kabur di sebelah kanan atau kiri atau salah satunya itu tiba-tiba pandangannya kabur, maka berhati-hati karena itu merupakan salah satu gejala serangan stroke awal. Tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran dari yang gelisah hingga menjadi koma. Ini apabila sudah berat ya. Kemudian tiba-tiba merasa bingung atau yang disebut gangguan kognitif akut, fungsi intelektual memori. Tiba-tiba bicara pelo, mulut perot, merasa pusing, berputar-putar seperti vertigo. Ini adalah gejala-gejala stroke yang sering dialami oleh penderita. Jadi ini gejala-gejala ini bisa datang tiba-tiba atau berangsur-angsur. Ya, maka teman-teman harus berhati-hati apakah penyakit tersebut berangsur-angsur datangnya atau tiba-tiba datang barengan semuanya. Kalau berangsur-angsur, teman-teman pernah mengalami gejala seperti ini, maka bisa ditangani atau bisa dihindari mulai dari sekarang. Ya. Jadi bisa ditangani mulai dari sekarang. Misalnya tiba-tiba kok merasa kaki tangan saya itu sering kesemutan, kenapa ya Sifu? Saya itu kayaknya makan sudah saya jaga, saya juga sudah istirahat cukup, tapi kenapa kaki dan tangan saya tiba-tiba kesemutan? Kemudian tiba-tiba pandangan kabur gitu ya, sedang beraktivitas, naik motor atau mungkin di rumah, sedang bercengkrama dengan keluarga, tiba-tiba pandangannya kabur hanya di sebelah sisi. Maka berhati-hati karena itu sudah mulai ada gejala serangan awal dari penyakit Chong Feng atau stroke. Apalagi kalau ditambah dengan tiba-tiba mulut pelo, lagi ngobrol dengan anaknya tiba-tiba Abi kenapa gitu ya, aduh nggak tahu nih tapi tiba-tiba kok nggak bisa ngomong. Nah itu sudah mulai ada gejala. Dan asal teman-teman tahu ya, stroke ini kan pada umumnya menyerang penderita pada usia 40 sampai 50 tahun ke atas. Namun faktanya di zaman sekarang banyak sekali anak muda yang terserang oleh serangan stroke. Maka hati-hati. Nah, ini ya. Kemudian ini adalah gejala yang lain pada stroke. Intinya sama ya, kelemahan sisi otot wajah yang ditandai dengan turunnya sisi wajah. Atau kita lihat mukanya perot ya, miring ke arah sebelah. Kelemahan seisi anggota gerak tubuh, kesemutan seisi pada bagian wajah, lengan, dan tungkai. Ini lebih lengkap lagi ya, jadi kesemutannya itu sering dialami pada sebagian wajah, lengan, atau tungkai, sebelah kanan saja atau kiri saja. Kehilangan kecakapan berbicara secara tiba-tiba. Gangguan fungsi keseimbangan seperti keliengan dan sulit mengkoordinasi gerakan. Itu adalah gejala stroke yang sering dialami. Baik teman-teman, sampai sini sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Berkenaan dengan stroke secara medis. Baik, cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan sekarang. Stroke dalam TCM. Jadi di sini kita akan memahami stroke namun secara TCM ya, secara TCM. Ini adalah sebuah konsep yang sudah sangat lama sekali. Kalau kita bilang stroke itu penyakit baru, faktanya 2500 tahun sebelum Masehi, stroke itu sudah ada, Bapak Ibu. Jadi stroke itu sudah terjadi pada zamannya Kaisar Kuning. Bahkan di dalam kitab Huang Tineching dikatakan bahwa stroke itu sudah dialami oleh banyak orang ketika itu dan sudah dianalisa oleh para tabib.
Jadi para tabib sudah mulai menganalisa dan mendiagnosa sebenarnya stroke itu penyakit apa sih? Bagaimana stroke bisa terjadi? Ya, itu sudah dianalisa menurut TCM. Dalam TCM kita menyebutnya sebagai Chong Feng. Jadi inti dari penyakit Chong Feng itu adalah serangan patogen bersifat angin. Namun angin di sini teman-teman jangan membayangkan bahwa angin di sini adalah angin masuk angin misalnya ya, karena pada dasarnya nanti tidak tidak ada angin di otak, itu tidak ada, ya kan? Termasuk juga di dalam tubuh itu kalau dianalisa nanti tidak ada angin yang bergerak. Maka angin yang dimaksud di sini adalah etiologinya atau penggambaran bahwa penyakit stroke itu disebut sebagai penyakit serangan angin. Maka dikatakan sebagai Chong Feng. Dalam TCM, Chong Feng atau stroke sudah dikenal beribu-ribu tahun yang lalu, namun proses pemahaman penyebab dan mekanisme terjadinya penyakit memakan waktu yang lama. Bahkan dari zamannya Kaisar Kuning ya, 2500 sebelum Masehi, itu orang-orang itu sudah mulai mempelajari adanya penyakit Chong Feng atau stroke ini. Namun pemahaman para tabib terhadap Chong Feng itu baru benar-benar bisa dipahami itu sekitar tahun 1700 sampai 1800. Artinya memang ini cukup lama sekali untuk memahami konsep penyakit Chong Feng ini menurut TCM. Karena banyak sekali ya hal-hal di dalam penyakit ini yang tidak bisa dianalisa berdasarkan keilmuan TCM di zaman itu. Ya, di zaman itu. Dalam buku Huang Tineching 2500 tahun yang lalu, mereka sudah mencatat bahwa penyakit Chong Feng itu ada. Namun penyebab dan mekanismenya terjadi penyakit hanya ditinjau dari sudut serangan patogen luar saja, sehingga pemahamannya belum sempurna. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ya, jadi 2500 tahun yang lalu Chong Feng itu sudah dianalisa, sudah diteliti oleh para tabib dan ahli pengobatan ketika itu. Namun mereka itu tidak memahaminya dengan sempurna karena mereka hanya mengetahui ciri-ciri khas yang ada pada Chong Feng ini adalah kekakuan ketika itu, ya. Jadi kekakuan yang terjadi pada penderita seperti kakunya wajah miring ke kanan atau ke kiri, miringnya lidah, kemudian kakunya salah satu anggota tubuh atau lemahnya salah satu anggota tubuh, itu mencirikan bahwa penyakit itu merupakan penyakit yang terjadi karena serangan patogen luar berupa angin. Ini ya. Itu pemahaman awalnya itu seperti itu. Pemahaman dasar, pemahaman awalnya seperti itu. Dalam buku-buku TCM klasik yang sudah berkembang dituliskan bahwa penyebab utama penyakit Chong Feng bukan dari serangan patogen luar saja, namun juga angin dari dalam yang menyerang cengci atau kekuatan tubuh. Jadi ilmu itu akhirnya berkembang ya dari 2500 tahun yang lalu di mana orang beranggapan Chong Feng itu angin ya. Chong Feng itu angin. Namun ilmu itu akhirnya berkembang dengan cukup pesat tapi dalam waktu yang lama yang memahamkan bahwa Chong Feng itu terjadi bukan hanya serangan angin luar tetapi juga serangan angin dalam. Nah, serangan angin dalam ini apa? Serangan angin dalam ini yang dimaksud adalah emosi abnormal, ya, emosi abnormal. Jadi ilmunya akhirnya berkembang yang tadi hanya memahami bahwa stroke ini disebabkan oleh serangan angin dari luar saja, namun berkembang, oh ternyata ada faktor lain selain dari serangan patogen luar, yaitu adanya serangan angin dari dalam. Yang nanti kita pahami bahwa stroke bisa terjadi karena adanya 7 emosi abnormal. Nah, ini ya. Lalu berkembang lagi. Jadi perkembangannya ini luar biasa ya. Perkembangan dari keilmuan ini adalah para tabib akhirnya menganalisis bahwa kekurangan sencing atau cing dari ginjal ya. Cing itu saripati ginjal. Hilangnya keseimbangan yin dan yang, patogen bersifat lembab atau dahak, serta yi qie yaitu darah yang tersumbat merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya Chong Feng. Inilah yang menjadi dasar di dalam keilmuan di dalam memahami konsep stroke secara modern nanti ini yang warna hitam ini ya. Jadi ini yang menjadi dasar konsep terjadinya stroke
menurut TCM secara modern. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ilmunya berkembang. Yang tadinya hanya memahami satu konsep saja, kemudian mereka mempelajari bahwa Chongfeng itu terjadi tidak hanya patogen luar, tapi juga patogen dalam. Dan hari ini, berdasarkan keilmuan yang sudah berkembang, penyebab stroke itu nanti menjadi 4, ya, menjadi 4. Nah, ini yang nanti akan kita bahas insya Allah. Baik, teman-teman. Jadi, itulah yang terjadi pada kasus Chongfeng atau stroke menurut TCM. Nah, kita akan bahas satu persatu. Penyebab dan mekanisme terjadinya Chongfeng ya. Penyebab dan mekanisme terjadinya Chongfeng. Itu ada 4 ya, ada 4 penyebabnya yang menjadi penyebab terjadinya Chongfeng atau stroke menurut keilmuan TCM. Ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah serangan patogen angin dan api yang merajalela. Patogen angin itu apa, Bapak Ibu? Patogen angin itu adalah serangan luar dari tubuh kita yang mengakibatkan terjadinya kekakuan. Sebagai contoh begini ya, sering saya sampaikan di kelas bahwa musuh dari kita itu adalah angin. Musuh dari kita itu angin. Keilmuan medis barat tidak meyakini, tidak mempercayai bahwa angin itu bisa mengakibatkan munculnya gejala patologis pada seseorang. Sedangkan keilmuan TCM meyakini dengan sangat kuat bahwa serangan patogen angin, dingin, lembab maupun kering itu bisa mengakibatkan munculnya gejala patologis. Sebagai contoh begini, apa yang kita rasakan ketika kita itu nyeri kepala sebelah, kemudian apa yang kita rasakan ketika kita itu mengalami nyeri pada leher, sakit pinggang, kemudian kaku pada beberapa anggota tubuh seperti jari-jari tangan, menurut TCM itu bisa terjadi karena serangan angin, ya. Terjadi karena serangan angin. Angin yang masuk ke dalam tubuh melalui kulit dan menyumbat meridian. Nah, itu ya. Jadi konsep perjalanan patogen itu masuk ke dalam tubuh itu seperti itu. Jadi kita terserang oleh angin, kemudian angin itu menerpa tubuh kita melalui kulit. Di bawah kulit itu nanti ada yang kita sebut dengan meridian. Disitulah angin itu bersarang dan di situ juga angin itu tersumbat. Tinggal di mana nih anginnya nanti akan menyarang dan di mana angin itu akan tersumbat. Karena di dalam tubuh kita itu ada 12 meridian tubuh ya. 12 meridian tubuh, ada 2 meridian istimewa di situ. Nah, tinggal mereka nanti mau bersarangnya di mana. Apabila anginnya itu bersarang di ginjal, maka penderita akan mengalami gejala seperti sakit pinggang. Apabila anginnya nanti bersarang di liver, karena liver itu menguasai tubuh bagian atas, maka penderita akan mengalami sakit kepala. Apabila anginnya bersarang pada usus besar, maka penderita akan mengalami gejala seperti sakit gigi. Karena pada dasarnya meridian usus besar itu melewati rahang atau melewati gigi. Kemudian apabila berada di paru-paru, maka penderita akan mengalami gejala influenza. Apabila menyerang jantung, maka penderita akan mengalami gejala angina pectoris ya, atau kita sebut dengan penyakit Xiongpu. Ya. Xiongpi ya. Ini yang disebut dengan angin. Tergantung di mana angin itu dia akan bersarang. Kemudian angin itu membawa materi apa yang disentuhnya, maka penderita yang terserang serangan angin nanti akan mengalami gejala tergantung angin apa yang masuk. Ada serangan angin dingin, misalnya teman-teman berada di bawah AC, AC itu akan mengeluarkan angin dan dingin. Sehingga penyakit yang dirasakan nanti adalah serangan dingin yang dialami oleh penderita. Jadi dia merasakan kaki tangannya dingin, merasakan batuk tapi ingusnya cair dan dingin misalnya ya. Atau kalau menyerang ginjal bisa menjadi ejakulasi dini dan impotensi. Oh maaf, kalau dia dingin ejakulasi dini aja ya. Dia bisa mengalami gejala ejakulasi dini.
Kemudian ada lagi serangan patogen api. Api itu adalah hawa panas yang masuk ke dalam tubuh, ya. Jadi ini teman-teman pahami konsepnya dulu, baru kita nanti akan membahas ke kenapa dia itu bisa mengacaukan otak, gitu ya. Kenapa dia bisa mengacaukan otak? Pahami dulu konsepnya dulu, bahwa api itu berasal dari hawa panas yang dibiarkan, ya. Jadi panas yang dibiarkan akan berubah menjadi api. Memang konsepnya seperti itu. Ya, jadi hawa panas yang dibiarkan maka akan berubah menjadi api. Api di sini dalam konsep TCM, apabila Bapak Ibu bertemu dengan penyakit yang mengakibatkan terjadinya perdarahan, itu disebabkan oleh adanya serangan patogen api. Contoh gini, mimisan, kemudian gusi berdarah, muntah darah, fesesnya berdarah, urinnya berdarah, kemudian mengalami bisul yang parah, itu gejala-gejala patogen api, ya. Termasuk juga di sini adalah bagaimana konsep stroke itu terjadi karena adanya perdarahan di otak, ya. Perdarahan di pembuluh darah di otak. Maka perdarahan pada pembuluh darah di otak itu disebut sebagai patogen api. Nah, ini ya. Jadi ciri khas terjadinya patogen angin adalah adanya kekakuan pada tubuh. Seperti sebagaimana yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Ciri khas adanya serangan angin pada tubuh adalah adanya kekakuan, ya, kekakuan. Jadi misalnya teman-teman mengalami gejala kaku pada jari-jari tangan. Kaku di jari-jari tangan itu adalah serangan angin menurut konsep TCM klasik, ya. Menurut konsep TCM klasik. Makanya nanti kekakuan di tangan diatasi dengan akupunktur pada titik extra point fascie. Sedangkan di kaki nanti kalau kekakuannya terjadi di kaki, maka ambil di extra point paveng, gitu. Jadi ada titik-titik yang memang digunakan untuk membuang kekakuan tersebut. Ya. Kemudian konsep berikutnya dari TCM berkaitan dengan angin ini adalah apabila penyakitnya itu datang tiba-tiba, itu dikatakan sebagai penyakit yang disebabkan oleh angin. Tiba-tiba matanya buram, tiba-tiba pandangan kabur, tiba-tiba wajahnya miring ke kanan atau ke kiri, tiba-tiba terjadi kekakuan, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba stroke. Nah, penyakit yang datangnya tiba-tiba tadi itu dikatakan sebagai penyakit yang disebabkan oleh serangan angin. Serangan angin. Maka konsep ini harus teman-teman pahami dulu, yaitu konsep angin menurut pemahaman TCM klasik. Ya. Kemudian konsep angin yang berikutnya adalah terjadinya miring, ya, kemiringan pada beberapa anggota tubuh. Kalau miring di dalam konsep ini, miringnya itu adalah miring wajah dan miring lidah. Itu ciri khas terjadinya angin. Makanya para pendahulu kita, ya, para tabib terdahulu di zaman Kaisar Kuning itu selama ratusan tahun mereka itu kekeh penyebab stroke itu adalah angin. Karena memang mengakibatkan terjadinya kekakuan pada tubuh, kemiringan pada wajah, dan juga miringnya lidah. Atau terjadinya lemah lemas pada salah satu anggota tubuh saja, kiri saja atau kanan saja. Itu konsepnya. Di mana mereka akhirnya bersikukuh bahwa penyakit Chong Feng ini terjadi karena serangan angin. Pada awalnya seperti itu. Kemudian karena terjadinya pecah pembuluh darah di otak atau terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah di otak, maka itu disebut sebagai serangan patogen api. Maka konsep ini kalau memang seperti ini, gitu ya, kita belum membahas kepada solusi dan titik akupunktur, belum ya, belum lari ke sana. Kalau memang konsep ini benar bahwa stroke itu terjadi disebabkan karena adanya serangan patogen angin dan api, maka pengobatannya cukup mudah. Yaitu dengan cara membuang atau membuang angin dan api di dalam tubuh.
Dan itu semua sudah ada titik akupunkturnya semua. Jadi konsepnya sederhana, kalau memang penyebabnya adalah kedua hal ini, yaitu patogen angin dan api yang merajalela yang kemudian menyumbat pada meridian. Konsepnya hanya seperti ini, itu penyembuhannya sangat mudah sekali, yaitu dengan cara membuang kelebihan anginnya dan dengan cara meredakan apinya. Bagaimana meredakan api? Kalau ada orang kebakaran, maka pemadam kebakaran akan menyemprotkan air. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi dengan cara membuang anginnya dan juga dengan cara memadamkan api yang berkobar. Dilakukan itu dengan herbal maupun dengan titik akupunktur, maka insya Allah beres. Jika memang konsepnya seperti ini. Nah, maka dari itu pahami dulu konsep awalnya. Yang kedua, penyebab dari Chongfeng ini adalah 7 macam emosi abnormal yang menimbulkan patogen panas. Ya. Konsepnya sama, teman-teman. Patogen panas dan patogen api muncul, tapi diakibatkan bukan karena serangan patogen angin, tapi disebabkan karena 7 emosi abnormal. 7 emosi abnormal ini meliputi apa saja? Meliputi gembira yang berlebihan, meliputi takut yang berlebihan, stres yang berlebihan, kemudian juga sedih yang berlebihan, kemudian juga marah yang berlebihan, kemudian juga emosi-emosi lain seperti iri, dengki, cemburu, ya, sakit hati dan lain sebagainya. Jadi emosi-emosi abnormal yang bersarang pada kita, ya, yang kita pelihara, kalau saya biasanya mengatakan di kelas itu emosi abnormal yang dipelihara. Jadi emosi abnormal yang dipelihara tadi, yang didiamkan, kalau kata orang Jawa, diopeni gitu ya, itu bisa mengakibatkan munculnya panas dari dalam. Jadi panasnya dari dalam, bukan dari luar. Ini dibedakan ya. Patogen angin itu adalah panas yang serangan dari luar. Angin, api, lembab itu serangan dari luar. Sedangkan emosi abnormal ini akan memunculkan panas dan api tapi dari dalam. Ya. Jadi panas dan apinya itu muncul dia dari dalam. Sehingga pengobatannya nanti akan lebih sulit karena penyakit yang muncul dari luar di dalam konsep TCM itu lebih mudah disembuhkan daripada penyakit yang munculnya dari dalam. Karena penyakit yang muncul dari luar yang datang disebabkan oleh serangan luar itu dia hanya menyerang meridian saja. Hanya menyerang permukaan. Belum sampai ke organ Changfu-nya. Sedangkan penyakit yang disebabkan oleh emosi abnormal, dia tidak menyerang meridian, namun langsung menyerang organ. Ya, langsung menyerang organnya. Dan biasanya terjadi sangat cepat. Biasanya terjadi sangat cepat. Misalnya, bagaimana? Misalnya, oh marah, marah, langsung kena livernya, gitu kan? Kebanyakan tertawa, ya, tertawa yang berlebihan, akhirnya langsung menyerang jantungnya. Sedih, menangis, berkepanjangan berhari-hari karena ada 1-2 musibah, itu paru-parunya yang akan terserang. Dan serangan itu bukan menyerang meridian, tapi langsung menyerang organ. Karena munculnya penyakit itu dari dalam, bukan dari luar. Nah ini ya, artinya kalau stroke itu atau Chongfeng ini terjadi karena adanya emosi abnormal, maka penyembuhannya akan lebih sulit daripada serangan patogen angin atau patogen api tadi. Ya, akan lebih sulit. Ini jadi hati-hati ini kita ya yang sering memendam emosi atau sering menghadirkan emosi di dalam diri kita, memelihara emosi tersebut, maka lambat laun kalau itu terus kita pelihara akan menjadi serangan Chongfeng dan langsung masuk ke organ. Lebih sulit akhirnya. Kemudian yang ketiga, patogen tan atau dahak menyumbat pembuluh darah. Ya, jadi dahak menyumbat pembuluh darah. Dahak ini apa yang dimaksud? Dahak ini yang dimaksud, oh ya maaf ya. Konsep penyembuhannya bagaimana? Nih ya, kalau yang nomor 2 nih ya, yang nomor 2 ini. Konsep penyembuhannya bagaimana? Kalau yang nomor 1, itu kan saya bilang tadi, ini mah penyakit gampang gitu ya.
kalau ada serangan angin gampang, titik akupunkturnya itu sudah tahu gitu ya kita ya. Nanti tanya aja ke Bang Denny atau Pak Yadi itu atau teman-teman TCM lainnya bagaimana meregulasi angin, bagaimana membuang angin, bagaimana membuang api di dalam tubuh itu. Teman-teman yang sudah ikut TCM dasar sampai ke level mahir tuh insya Allah sudah tahu. Lalu bagaimana kalau penyebabnya disebabkan oleh faktor emosi abnormal? Maka emosi abnormalnya ini harus ditangani, harus diturunkan sekaligus memperbaiki organ changfu-nya. Ya. Dan konsep seperti ini akan lebih sulit daripada hanya serangan angin aja. Karena sennya itu harus kita pelihara, harus kita perbaiki, harus kita manipulasi. Dan itu jauh lebih sulit daripada hanya serangan angin. Makanya ada orang stroke di ruqyah, ya kan? Oh, dia stroke tapi kenapa di ruqyah? Ya karena penyebabnya adalah emosi abnormal. Ada orang stroke kemudian dia dibantu oleh psikiater. Ya, kenapa? Karena stroke-nya terjadi disebabkan oleh emosi abnormal. Kemudian yang ketiga adalah patogen TAN. TAN itu dahak atau lembab, ya, yang menyumbat pembuluh darah. Kalau di dalam bahasa kita itu menyebutnya itu sebagai dahak atau lembab, atau di dalam kitab-kitab pengobatan TCM modern itu ada yang menyebutnya sebagai phlegm, ya. Phlegm itu adalah cairan kental, ya, cairan kental yang menyumbat pembuluh darah. Jadi ini konsep ketiga, yaitu pembuluh darah kita bisa terjadi penyumbatan disebabkan adanya adalah dahak atau lembab di pembuluh darah tersebut. Dahak atau lembab ini bisa berupa apa saja, ya. Bisa berupa dingin, bisa berupa lembab gitu ya. Jadi di pembuluh darah kita itu, pembuluh darahnya itu cenderung dia tidak panas. Sehingga konsepnya karena pembuluh darahnya dia tidak panas, maka terjadilah penyumbatan. Maka nanti kalau kasusnya terjadi seperti ini, maka akupunkturnya itu harus dilakukan dengan konsep membuang dahak, membuang lembab, dan juga melancarkan peredaran darah. Kemudian yang keempat, tersumbatnya Yiqie. Yiqie itu adalah darah statis. Darah statis ini kalau di dalam konsep pengobatan modern, darah statis ini adalah perlemakan pada pembuluh darah, ya. Perlemakan pada pembuluh darah mungkin berupa kolesterol atau yang lainnya, ya. Teman-teman lebih paham lah itu. Kalau saya menurut kedokteran medis perlemakannya itu seperti apa saya tidak begitu paham, karena lebih fokus kepada konsep bagaimana darah statis itu terjadi di dalam TCM, ya. Stagnasi darah atau darah statis yang terjadi di pembuluh darah otak itu penyebabnya banyak, bisa disebabkan karena adanya kolesterol, bisa disebabkan juga karena darahnya terlalu kental. Kental ini penyebabnya banyak juga, ya. Bisa kentalnya itu karena dia kekurangan Xinye, kekurangan cairan. Bisa kentalnya karena dia kelebihan garam. Bisa juga kentalnya disebabkan karena faktor-faktor lainnya. Nah, ini ya. Jadi konsepnya seperti itu. Nomor 4 ini, tersumbatnya Yiqie atau darah statis ini kita nanti tangani dengan konsep melancarkan peredaran darahnya dan menguatkan limpa, liver, dan juga jantungnya. Itu teman-teman. Jadi konsepnya seperti itu. Ya. Lalu patokan peringatan dan tanda pada Chongfeng. Ini yang teman-teman harus pahami ya. Tadi di depan sudah kita bahas. Namun menurut TCM, kalau tadi kan gejala yang muncul. Ya maaf teman-teman ya, sebentar. Oh ya. Oh ya, lanjut ya. Kalau di depan tadi kita melihat ya peringatan dan tanda Chongfeng atau stroke itu dari sisi medis. Bagaimana dari sisi TCM ya? Hampir sama ya. Gejala dan tandanya sama persis ya. Sama persis karena memang
penyakitnya itu sama dan gejalanya memang sama. Gejala utama yaitu hemiplegia, seisi badan terasa lemah, disertai mulut miring, lidah kaku, susah bicara, kesadaran menurun, bahkan terjadi koma, atau bisa mengakibatkan munculnya kematian dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah ini ya. Kemudian ciri khasnya, awal mula serangannya mendadak dan berkembang sangat progresif. Ini yang saya bilang tadi, kenapa disebut sebagai serangan angin? Ya karena memang penyakit stroke itu terjadi dengan sangat mendadak. Tapi sudah ada gejala-gejala yang muncul sebelumnya, ya. Tapi itu kadang tidak dirasakan oleh si penderita. Kemudian gejala yang timbul sebelum stroke, seisi badan tiba-tiba sering merasakan lemas atau kesemutan, lidah merah, selaput lidah tebal mengkilap. Jadi teman-teman bisa lihat selaput lidahnya. Kalau badan lidahnya itu warnanya dia merah, lalu selaput lidahnya cenderung berwarna kuning tebal atau mengkilap, ya itu sudah termasuk sebagai gejala-gejala timbunan lembab panas pada tubuh. Itu bisa terjadi serangan stroke, meskipun lembab panas itu tidak hanya mengakibatkan stroke ya, bisa juga mengakibatkan munculnya gangguan pada liver, bisa juga nanti serangan hipertensi, bisa juga muncul gejala-gejala lain seperti kolesterol dan lain sebagainya. Namun secara TCM seperti itu ya. Apabila sudah terjadi, maka badannya sebagian nanti akan menjadi kaku seperti ini. Sebagian badan menjadi kaku, hanya sebelah ya, kanan saja atau kiri saja, wajahnya miring, kemudian tangannya itu melipat seperti yang teman-teman lihat di gambar ini. Nah, mengalami sakit kepala sebelah, kemudian koma, badannya lemes, tidak berdaya, lalu mulutnya menjadi miring. Ini adalah konsep ya, konsep terjadinya, tanda Chong Feng pada seseorang menurut TCM, di mana kalau kita perhatikan tanda-tandanya sama persis, jadi hampir tidak ada perbedaan. Ya, ini adalah yang terakhir. Bagaimana penanganan Chong Feng menurut TCM? Penanganan Chong Feng menurut TCM ini kita bisa melakukan tiga penanganan pada Chong Feng. Yang pertama, akupunktur pada titik organ, lalu akupunktur pada titik simptomnya, kemudian akupunktur pada titik saraf di kepala. Di Zoom ini, mohon maaf saya tidak memberikan resep titik akupunktur, namun hanya memberikan konsep pengobatannya saja ya. Karena tidak semua di sini paham dengan akupunktur. Kemudian supaya teman-teman lebih kreatif lagi, saya hanya memberikan kuncinya saja. Nanti teman-teman bisa pahami sendiri di rumah bagaimana sih sebenarnya titik akupunktur yang bisa diambil itu di mana ya. Baik. Jadi penanganan Chong Feng dalam TCM itu teman-teman bisa lakukan tiga tahap ini ya, yaitu akupunktur di titik organnya, akupunktur pada titik simptomnya, dan akupunktur pada saraf di kepala. Artinya begini teman-teman, artinya stroke itu boleh dilakukan akupunktur setiap hari ya. Ini yang teman-teman harus pahami. Akupunktur pada stroke pasien boleh datang tiap hari ya, boleh datang setiap hari. Jadi hari Senin datang, Selasa datang, Rabu datang lagi, Kamis datang lagi, Jumat datang lagi, Sabtu datang lagi, hari Ahad libur. Ya. Konsepnya bagaimana? Hari Senin ambil titik organnya, Selasa ambil titik simptomnya, Rabu ambil titik sarafnya di kepala. Nanti saya akan kasih gambaran titik apa yang akan kita ambil gitu ya. Kamis dia datang lagi, ambil titik organnya lagi. Jumat ambil titik simptomnya lagi. Sabtu ambil titik sarafnya lagi di kepala. Hari Minggu, Ahad dia libur. Senin datang lagi, ambil lagi titik organ lagi. Selasa ambil titik simptomnya. Rabu ambil titik sarafnya yang ada di kepala. Terus seperti itu sampai sembuh ya. Ada yang mengatakan bahwa golden time dari stroke itu adalah 3 bulan. Jadi kalau penderita masih ada di tahap hari pertama sampai bulan ketiga, itu insya Allah masih sangat mudah disembuhkan.
Namun apabila sudah masuk ke bulan keempat dan seterusnya, maka akan lebih sulit disembuhkan. Ada juga yang menyampaikan konsepnya bahwa stroke pertama itu lebih mudah disembuhkan daripada stroke kedua. Gitu ya. Nanti stroke kedua lebih mudah disembuhkan daripada stroke ketiga. Artinya serangan stroke itu bisa berulang pada seseorang. Bahkan saya pernah menemukan kasus di mana orang itu mengalami 3 fase stroke, ya, 3 tingkatan stroke itu dalam 1 hari sekaligus. Jadi pagi dia kena serangan stroke pertama, siang kena serangan stroke kedua, sore dia kena serangan stroke ketiga. Jadi 3 kali dia kena serangan stroke sekaligus, ya. Ada yang seperti itu. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi konsepnya yang pertama adalah akupuntur pada titik organ. Kelemahan pada organ cangfu sangat dipengaruhi oleh perjalanan meridiannya. Meridian yang tersumbat oleh patogen ataupun emosi abnormal akan memberikan efek pada organ yang akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Jadi teman-teman ambil titik organnya. Titik organ itu apa? Ya titik jantung, titik liver, titik limpa. Biasanya itu yang akan kita ambil ya pada kasus Chong Feng. Jadi kita ambil titik jantungnya sebagai, kenapa kita ambil titik jantung? Karena jantung itu nanti yang menguasai pembuluh darah dan peredaran darah di seluruh tubuh. Maka ambil titik jantungnya. Rumusannya biasanya kita pakai titik Beksu ditambah dengan titik Yuan, ya. Biasanya konsepnya seperti itu. Yang kedua adalah kita mengambil titik livernya. Kenapa liver? Karena liver itu sebagai organ yang bertugas untuk menyimpan darah, ya. Jadi nutrisinya dibentuk oleh limpa, lalu disimpan darah itu oleh liver dan dialirkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Maka teman-teman perbaiki ketiga meridian ini, yaitu jantungnya, karena jantung juga nanti berpengaruh terhadap pembuluh darah dan juga otak, maka titik jantung jangan sampai tidak diambil. Kemudian juga ambil juga titik livernya, karena dia nanti yang berhubungan sebagai tempat menyimpannya nutrisi pada darah, dan juga ambil titik limpa. Limpa itu memberikan dia memiliki tugas untuk membentuk darah. Jadi pembentukan darah yang baru menurut konsep TCM itu dilakukan oleh limpa. Maka teman-teman openin ini 3 organ ini. Limpanya, livernya, jantungnya. Ambil titik Beksu ditambah dengan titik Yen. Supaya apa? Supaya di situ nanti ketiga organ ini terpelihara sehingga pembentukan darah, peredaran darah itu bisa menjadi lebih baik. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, ambil titik simptomnya. Titik simptom ini apa? Titik gejala yang dirasakan oleh si penderita, gitu kan. Gejalanya apa? Gejalanya kan mulutnya miring, kemudian lidahnya miring, badannya kaku, itu kan gejala-gejala ya. Nah, di mana mulut miring, wajah miring, badan kaku ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh serangan angin. Maka sesuai dengan namanya Chong Feng, yaitu serangan angin, maka teman-teman nanti ambil titik-titik yang fungsinya untuk membuang angin tersebut. Kalau anginnya terjadi di kepala, berarti nanti ambil titik akupuntur GB20. Kemudian ambil juga SJ17 ya. Feng Qi sama Yi Feng. Itu salah satu titik yang bisa kita gunakan untuk mengatasi gangguan stroke ini. Gitu. Jadi membuang angin ya, membuang serang angin. Kalau dia mengakibatkan munculnya kekakuan pada kaki dan tangan, maka pakai extra point. Nanti cari di Acupoint Index namanya Pa Feng dan Pa Xie. Tulisannya Ba Feng dan Ba Xie. Lokasinya dia nanti ada di sela-sela jari kaki dan sela-sela jari tangan. Di mana titik ini sangat ampuh digunakan untuk membuang serangan angin pada ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Gitu. Kemudian karena terjadi serangan panas dan api yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah, maka konsep ini nanti seperti yang saya sampaikan tadi, kalau serangannya itu adalah api, maka
kita tambahkan air. Maka kita kasih titik simptomnya untuk menambah cairan di tubuh kita itu adalah Ki7 Full U. Ya, ambil Ki7 Full U kalau terjadi pecah pada pembuluh darah. Kalau terjadinya penyumbatan pembuluh darah disebabkan oleh adanya serangan lembab atau dahak, maka ambil di ST40 sebagai titik simptomnya. Ya. Jadi caranya atau konsepnya nanti teman-teman lakukan seperti itu. Ini titik simptom ya. Lalu kalau dia nanti, ini konsep yang ketiga ya. Konsep yang ketiga akupuntur pada saraf di kepala. Nah, saraf ini nanti teman-teman pahami bahwa saraf yang ada di kepala kita itu kan ada banyak ya. Dan meridian yang melewati kepala itu juga ada banyak. Jadi tidak hanya meridian kandung kemih, kemudian ada kantung empedu atau meridian lain yang melewati kepala kita, tapi titik saraf yang ada di kepala itu sangat banyak. Saya rekomendasikan teman-teman bisa pakai YNSA atau pakai extra point si sencung atau pakai scalp akupunktur. Itu bebas ya. Bebas teman-teman bisa pakai itu. Mau pakai YNSA, mau pakai scalp atau pakai extra point si sencung. Yang penting saraf di kepala itu harus diperbaiki karena nanti tindakan yang kita lakukan pada kepala, terutama di saraf-saraf kepala kita, akan membantu mengurangi gejala pada stroke atau pada kasus Chong Feng. Ini teman-teman ya. Jadi itu materi kita hari ini, penanganan Chong Feng di dalam TCM. Baik, waktu saya kembalikan kepada Pak Denny ya untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya. Atas penyampaiannya yang luar biasa dan sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Baik, untuk sesi selanjutnya rekan-rekan kita masih ada ini waktu untuk tanya jawab sih, Bu. Boleh. Mungkin 2 atau 3 penanya boleh. Ya, baik. Baik, silakan teman-teman. Bagi yang mau bertanya, baik lewat chat atau raise hand, silakan. Dengan Pak Junaid ya? Silakan. Backsoundnya Bu Junior. Ya, Sifu mau tanya dong Sifu. Kalau misalnya yang stroke pecah pembuluh darah di kepala gitu, kalau udah terlanjur dioperasi itu cara penanganannya gimana Sifu? Ya, baik. Itu aja Bu Junior ya. Ya, Sifu. Ya, baik teman-teman ya. Pada dasarnya begini. Apabila stroke-nya itu sudah dilakukan operasi ya, sudah dibuka tempurung kepalanya, kemudian otaknya itu sudah dilakukan tindakan oleh dokter ya, dokter apapun tindakannya itu, maka saya pribadi saya akan ya berhentilah ya untuk menangani kasus seperti itu karena akan lebih sulit penanganannya. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Sebab tindakan pembedahan pada tubuh itu akan merusak jalur meridian. Ya, tindakan pembedahan. Jangankan kepala ya, jangankan otak, jangankan kepala. Sesar aja pada ibu hamil. Jadi sesar yang dilakukan pada ibu hamil, sesar pada kasus apapun yang dilakukan pada abdomen itu bisa menyebabkan rusaknya jalur meridian sehingga penyembuhan akan lebih sulit lagi. Itu ya konsep yang pertama. Yang kedua, kita pahami bersama bahwa otak itu bentuknya adalah seperti sumsum atau bubur sumsum ya. Makanya di dalam konsep TCM disebutkan bahwa otak itu adalah lautan sumsum. Kita di sini berbicara tentang keilmuan TCM ya. Saya tidak berbicara tentang keilmuan medisnya secara khusus karena tidak memiliki kapasitas di situ. Namun secara TCM
Lautan sumsum ini berisi nutrisi, berisi cing dan cinye ya, berisi cinye, berisi nutrisi di situ tuh. Sehingga apabila sudah terjadi tindakan di situ, maka sumsum ini akan rusak. Maka akan lebih sulit penyembuhannya. Kalau saya pribadi ya kalau sudah dilakukan tindakan operasi, pengangkatan, pembedahan dan lain sebagainya maka tidak bisa melanjutkan. Begitu Bu Junior. Kecuali belum dilakukan tindakan ya, belum dilakukan tindakan. Lalu bagaimana kita sebagai akupunkturis menyikapinya? Maka apakah kita boleh membantu? Boleh, namun hanya sebatas kemampuan kita saja untuk membantu mengatasi simptomatiknya aja. Ya, misalnya kekakuannya saja atau wajahnya yang miring aja atau mungkin rasa panas yang dia rasakan di tubuhnya itu masih kita bantu dengan akupunktur. Namun untuk dia sampai sembuh, kalau saya pribadi belum ada pengalaman untuk bisa sampai ke sana. Seperti itu Bu Junior. Baik, Sifu, terima kasih. Terima kasih Bu Junior atas pertanyaannya. Selanjutnya dari chat dulu ya. Tadi dari Pak Sugeng untuk kelemahan kaki. Tadi udah ya Sifu ya? Ya, Pak, kalau kelemahan kaki itu kita ambil di extra point. Titik akupunturnya ya kita ambil di itu extra point pasien. Ya. Katanya kalau tiba-tiba stroke mendadak, apakah boleh langsung diakupuntur saat itu juga? Justru harus langsung diakupunktur Bu kalau stroke mendadak. Paling ringan yang bisa kita lakukan itu adalah ambil di extra pointnya itu di ujung-ujung jari ya. Jadi kan ada konsep di mana kalau orang kena stroke itu keluarin darah di ujung-ujung jarinya. Maka konsep itu bisa kita terapkan, yaitu membuang panasnya itu dengan menusuk ujung-ujung jarinya dikeluarkan darah. Yang kedua, karena stroke ini adalah serangan mendadak yang disebabkan oleh serangan angin, langsung lakukan akupunktur pada titik simptomnya, titik untuk membuang anginnya dulu. Yaitu yang tadi titiknya sudah saya bilang GB20, SJ17, BL12. Itu seperti itu. Langsung aja dilakukan akupunktur. Ya, justru jangan terlalu lama ya, gitu. Lanjut. Selanjutnya dari Ibu Sri. Mau bertanya, jika pasien lebih dari 12 tahun sudah seperti ceker ayam, apakah bisa sembuh? Apakah stroke menahun perlu herbalkah selain dengan akupuntur? 12 tahun itu stroke-nya sudah 12 tahun apa gimana? Iya, Pak. Stroke-nya sudah 12 tahun, tangan sudah seperti ceker ayam, apakah bisa sembuh? Apakah stroke menahun juga perlu herbal selain akupuntur? Stroke kalau ya tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu bahwa golden time-nya itu adalah 3 bulan ya. 3 bulan golden time-nya untuk stroke ini. Apabila stroke-nya tidak lebih dari 3 bulan, insya Allah masih bisa disembuhkan dengan mudah. Namun apabila sudah 12 tahun, maka itu pembuluh darahnya sudah kaku, kemudian cinye-nya atau cairan tubuh itu sudah kering, sehingga penyembuhan akan lebih sulit. Namun apakah bisa disembuhkan? Ya kita coba, namanya ikhtiar, kemudian kita percaya bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah. Kita atasi dulu simptomnya, kekakuannya diatasi, kemudian kekeringan di tubuhnya itu kita atasi. Saya yakin kalau 12 tahun itu pasti badannya sudah kering ya. Badannya sudah kering karena cinye-nya terkuras. Maka ambil KI7, kemudian ambil extra point pasye dan pafeng. Nanti mungkin teman-teman ada yang bisa nge-share ya di grup atau carilah extra point pafeng dan pasye itu dia adanya di mana. Untuk pecah ataupun tersumbatnya pembuluh darah di otak itu nanti aja ya. Nanti aja pelan-pelan. Herbalnya apa? Ya herbalnya teman-teman bisa pakai herbal TCM namanya Tienma. Itu adalah salah satu herbal wajib untuk penderita stroke ya. Fungsinya adalah untuk melancarkan peredaran darah dan juga melemaskan kekakuan. Tulisannya Tienma. Itu
teman-teman bisa pakai itu ya. Itu teman-teman. Ada lagi? Masih lanjut sih, Bu. Makasih, Karena Pak. tadi sudah lebih dari tadi Ya. 3 pertanyaan ya. Ya, satu lagi boleh. Masih Satu ada, lagi Bu? boleh. Boleh satu lagi ya. Ini dari Bu Elvi. Saya pernah mengalami stroke selama 2 bulan. Nggak bisa bangun dan tidur saja. Tangan tidak bisa digerakkan, kaki juga tidak bisa untuk berdiri atau berjalan. Kejadiannya setelah pulang dirawat kena gejala tifus. Dan sebelum saya kena batu ginjal, setelah melakukan terapi bekam, akupuntur, pasdu, topong, alhamdulillah sudah pulih. Yang mau ditanyakan, bisa terserang lagi kah? Dan itu kenapa ya bisa mengalami seperti itu sampai sekarang belum ketahuan penyebabnya? Bangun tidur. Bentar ya. Mengalami stroke selama 2 bulan, aku bisa bangun tidur saja, tangan tidak bisa digerakkan, kaki juga tidak bisa berdiri. Oh ya. Sebelumnya kena batu ginjal. Ya, baik Bu ya. Konsep dari terjadinya stroke ini adalah tadi sudah saya sampaikan di depan ya, bisa terjadi karena terkurasnya cing di ginjal. Nah, batu ginjal itu adalah penyakit yang mengakibatkan cing ginjal itu dia menjadi defisit ya, menjadi berkurang, maka bisa terjadi stroke ya. Karena apa? Karena ginjal kan menguasai cairan. Ketika cairan di tubuh itu berkurang, maka tubuh akan menjadi kaku. Maka bisa terjadi seperti itu. Apakah ini bisa terjadi lagi? Ya, mudah-mudahan tidak. Namun apabila nanti ditemukan gejala yang sudah mulai mengarah kepada penyakit tersebut, maka harus segera ditangani. Seperti itu, Ibu ya. Rutinkan aja lakukan terapinya, bekamnya, akupunkturnya, akupressur atau lintah ya. Lakukan rutin. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Evi dan Ibu. Kita tutup ya, Bu. Ya, silakan dilanjutkan dengan penggalangan donasi Pak Denny ya. Baik teman-teman ya, saya mohon maaf undur diri karena qadarullah ada saudara kita yang sedang ditimpa dengan musibah kematian di depan rumah saya persis. Jadi saya mohon maaf undur diri karena harus melaksanakan kewajiban sebagai sesama muslim yaitu takziah ya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kita tunggu undangan dari KIS untuk Zoom selanjutnya. Nanti bisa ditanyakan ke peserta kira-kira Zoom apa yang diinginkan. Mudah-mudahan saya masih bisa bantu. Baik, saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Semoga berkah.